Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Adi pada pembelajaran daring. Hari ini bagaimana kabar kalian? Pak Adi berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa terhindar dari pandemi virus corona. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Belajar pecahan yang mana hari ini? Yaitu tentang menyamakan penyebut pecahan untuk penjumlahan. Nah, tapi sebelum ke sana kita nanti akan bahas beberapa hal dan kita ingat kembali apa sih itu pecahan. Seperti yang di layar ini ada gambar pecahan. Nah, pecahan di sini, gambar pecahan di sini menunjukkan pecahan berapa saja. Nah, kita nanti akan coba ingat-ingat kembali. Sebelum kita melihat gambar pecahan, kita ingat kembali apa sih jenis-jenis pecahan? Ada apa saja ya? Nah, yang pertama pecahan biasa. Nih, pecahan biasa. Jadi ada pembilang dan ada penyebut. Bentuknya seperti ini. Ini ada dua angka, yang di atas dan di bawah. Yang selanjutnya ada pecahan campuran. Nah, di pecahan campuran ini ada beberapa kedudukan. Ada yang sebagai penyebut, pembilang, dan kemudian di depannya ada angka utuh. Dan pasti sudah pernah membahas ini dan kita cuma mengingat-ingat kembali supaya kita tidak lupa. Yang selanjutnya ada pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai dengan tanda koma. Nah, ini yang paling mudah kita kenali ya, ada tanda komanya. Terakhir ada pecahan persen. Di belakang angkanya ada tanda persen. Nah, kita sudah ingat kembali kan jenis-jenis pecahan. Sekarang kita bahas tentang gambar pecahan. Pecahan itu bisa dinyatakan dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk angka. Misalnya yang pertama ini pecahan dalam bentuk lingkaran. Ini adalah pecahan setengah. Bagaimana kok bisa setengah? Bagian yang diarsir per bagian seluruhnya. Nah, ini karena ada dua bagian, satu diarsir, satu tidak diarsir, berarti total bagiannya ada dua. Jadi yang di atas satu, yang bawahnya dua, yaitu satu sebagai pembilang, dua sebagai penyebut. Nah, ini ada contohnya lagi. Ini adalah pecahan berapa? 1/4, betul. Yang diarsir satu, seluruh bagiannya ada 4. Kemudian ini pecahan campuran bisa dinyatakan dalam bentuk gambar juga, tapi yang satu arsirannya penuh. Satu penuh, kemudian yang satu beberapa bagian saja. Ini pecahan menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Apakah pecahan hanya bisa dinyatakan dalam gambar lingkaran? Tidak, bisa dalam bentuk gambar kotak-kotak, bisa juga dalam bentuk gambar segitiga, asalkan pembagian dari beberapa bagian-bagian di sini atau daerah-daerah ini harus sama besarnya. Karena ini Pak Adib gambar manual, jadi mungkin ada sedikit kurang sama luas dari bagian-bagiannya. Tapi yang seharusnya yang benar itu luasnya sama. Nah, tugas yang pertama, kalian akan menentukan pecahan dari gambar-gambar yang ada di sini. Ada 4 nomor. Nah, ini mudah-mudah kok sebelum kita ke yang sulit. Kemudian yang kedua, menggambar pecahan berdasarkan ini angka pecahannya. Bebas mau dibentuk lingkaran, mau digambar kotak atau mau digambar segitiga, bebas. Yang penting nanti tepat menggambar pecahannya. Tugas yang mudah ini mungkin kelas 3 atau kelas 4 ini sudah. Kita
juga mengingat-ingat kembali sebelum menyamakan penyebut, kita mengingat-ingat kembali kedudukan dalam pecahan. Misalnya ini ada dua pecahan, pecahan 1/2 dan pecahan 3/5. Yang pertama yaitu angka yang ada di atas atau angka 1 dan angka 3. Angka 1 dan 3 ini sebagai pembilang. Kemudian yang angka di bawahnya tanda per atau garis strip ini ada angka 2 dan 5 ini sebagai penyebut. Nah, ini nanti yang akan kita belajar menyamakan penyebut. Dalam penjumlahan pecahan bisa dilakukan jika penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya belum sama, tidak boleh dijumlahkan dulu, nanti hasilnya bisa salah. Karena penyebutnya berbeda, maka perlu disamakan terlebih dahulu. Nanti akan Pak Adib ajari cara menyamakan penyebut. Nah, tapi Pak Adib akan kasih tahu cara yang paling mudah. Misalnya ini penyebutnya sudah sama ya. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan saja. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Tetapi yang bawah tidak dijumlahkan. Tetap karena sama ini dengan ini 2, di sini 2, jadi di sini hasilnya 2. Kalau yang di atas ini dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 4/2. Kemudian yang bawah. Nah, ini yang Pak Adib katakan menyamakan penyebut. Ini kan penyebutnya yang 1 4, penyebutnya yang 1 6. Supaya bisa sama atau bisa dijumlahkan, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, kita jadikan penyebutnya jadi 12. Bagaimana kok bisa dapat 12? Nah, kita akan bahas setelah ini. Perhatikan baik-baik, tonton videonya sampai selesai. Jangan hanya di depan saja, nanti penjelasannya jadi tidak lengkap dan tidak rinci. Akhirnya kalian sendiri yang akan bingung. Dalam menyamakan penyebut ada beberapa cara. Menyamakan penyebut sama artinya kita juga dengan mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Apa saja cara yang bisa digunakan? Yang pertama yaitu faktorisasi prima, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, ini sebenarnya mudah tapi terlihat sulit gara-gara kita harus membuat pohon faktor. Kemudian yang kedua, kelipatan penyebut, yaitu melipatkan penyebutnya secara manual. Kemudian yang ketiga, perkalian penyebut. Nah, ini cara terakhir yang dilakukan apabila kita kesulitan mencari penyebut. Boleh langsung dikalikan. Tapi Pak Adib sarankan selalu menggunakan yang kedua ini, kelipatan penyebut. Kita lipatkan masing-masing penyebut. Bagaimana lengkapnya? Kita lihat setelah ini. Nah, ini melipatkan penyebut. Di sini ada contoh soal. Setengah ditambah 1/5 hasilnya berapa? Kita harus menyamakan penyebut dahulu. Bagaimana caranya? Kita melipatkan penyebutnya. Yang pertama kelipatan 2. Kelipatan 2 ada berapa? Ada 2 ditambah 2 jadi 4, tambah 2 jadi 6, tambah 2 8, kemudian 10. Jadi kelipatan 2, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 kali 4. Kemudian kelipatan 5 ada 5 tambah 5 jadi 10, kemudian 15. Bagaimana kita menentukan angka yang kita pilih sebagai penyebutnya? Kita cari angka yang sama dari kelipatan angka 2 dan kelipatan angka 5. Nah, ini yang Pak Adib tebeli, ini ada angka 10. Nah, angka 10 ini yang kita jadikan sebagai penyebut. Nah, ini kita langsung jadikan penyebutnya. Untuk mengisi atasnya, kita bahas di lain waktu. Kita pemanasan dulu untuk menyamakan penyebut. Contoh yang kedua, ini angkanya semakin besar. 3/6 ditambah 1/8. Berapa penyebutnya? Kita lipatkan masing-masing penyebutnya supaya kita bisa menyamakannya. Yang pertama kelipatan 6, ada 6, 12, 18, dan 24. Kemudian kelipatan 8, ada 8, 16, dan 24. Jadi berapa penyebut yang sama? Atau kelipatan yang sama, yaitu 24. Melipatkannya sampai berapa kali Pak ya? Nah, kita kira-kira saja. Angka yang besar misalnya 8, kita lipatkan hanya misalnya 3 atau 4 kali atau 2 kali. Kalau sudah ketemu tidak usah ditambah lagi. Tapi kalau belum ketemu kita tambahkan sampai ketemu angka yang sama. Nah, ini ketemu angka yang sama 24. Jadi ketemu.
penyebutnya yaitu 24. Oke, sampai sini jelas kan? Kalau belum jelas, silahkan ditanyakan kepada Pak Adib. Nah, tugas yang kedua, menyamakan penyebut dari penjumlahan. Kalian cukup menyamakan penyebutnya saja. Tapi kalau sudah mau menambahkan pecahannya, mau menjumlahkan, boleh. Tapi yang Pak Adib nilai, yang paling Pak Adib nilai adalah menyamakan penyebutnya. Penyebutnya sudah sesuai atau belum, atau sudah paling tepat atau belum. Hanya ada 5 nomor. Ini mudah-mudah kok, hanya pemanasan saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, matematika itu tidak sulit asalkan kita mau belajar sungguh-sungguh. Tetapi juga harus teliti dan rinci supaya kita tidak terlewat beberapa hal yang tepat atau beberapa hal yang mungkin kita lewatkan. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semangat belajar di rumah. Jika kalian kesulitan, minta bantuan orang di sekitarmu atau bisa WA Pak Adib ya. Kemudian selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri sebelum belajar. Usahakan sudah mandi, sarapan, dan badan sudah fit. Akhirnya kita bisa berpikir dengan jernih. Yang ketiga, jangan menunda-nunda mengerjakan tugas. Kalau kita menunda-nunda mengerjakan tugas, ini tugasnya semakin menumpuk, akhirnya apa? Kita sendiri yang sulit untuk mengerjakannya. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Pak Adib. Ini nama channelnya Adibul Akrom, supaya kalian tidak tertinggal materi-materi, informasi, dan pembelajaran daring di kelas 5. Itu saja Pak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.